Yo guys, ketika Kev ngontak K2G menawarkan produknya untuk di-review, gue sempet deg-degan, rada kesengsem gitu ya. Bukannya kenapa-kenapa, tapi gue pernah dengerin salah satu speaker sistemnya di tempat temen gue dan gue inget cukup wow gitu gue sama suaranya. And ini dia, udah hadir di depan gue, Kev LSX 2. Gue udah pakai ini sekitar sebulan lebih dan gue harus bilang gue truly impressed dengan apa yang ditawarkan oleh Kev. Premisnya simple, audio streaming device mandiri berupa speaker yang nggak makan tempat, punya koneksi via wireless serta kabel yang lengkap, dengan kualitas suara bagus yang bisa memenuhi ruangan hingga sebesar ini. Yuk kita lihat produknya seperti apa. Dibanding desain versi sebelumnya, banyak hal yang dipertahankan di Kev LSX 2. Stylish, premium, nggak mencolok di komposisi ruangan. Bentuknya balok persegi dengan sudut yang ngebulet. Di pinggir-pinggirnya dilapisi bahan kain. Unit review gue ini adalah warna spesialnya yang dinamakan Soundwave. Bodinya champagne gold dengan aksen gelombang suara di kainnya serta aksen berwarna biru di tengah. Tergantung interior rumah kita, LSX 2 gampang banget menyatu dengan ruangan. Gue kebetulan nggak suka ya speaker yang terlalu terlihat mencolok. So, warna Soundwave ini bener-bener cocok. Unit review gue datang dengan speaker stand, sehingga bisa diposisikan di mana saja kita mau. Ini sebetulnya dijual secara terpisah ya, begitu juga dengan pilihan mounting lain seperti wall mount atau desk pads. Dengan desain yang relatif kecil, kita dikasih 11th Gen UniQ driver yang punya komposisi 19 mm aluminium tweeter yang menemani 115 mm aluminium driver buat mid and bass. Total power yang dihasilkan 200 watts, 100 watt di setiap speakernya. Salah satu kelebihan dari LSX 2 ini adalah konektivitasnya. Yang terbaru di versi Grace ini adalah penambahan USB-C dan HDMI ARC yang menemani input optical 3,5 mm, analog jack, Ethernet input, serta output jack buat subwoofer. Semua ini letaknya di speaker kiri yang bertugas sebagai primary speaker. Di speaker ini pula ada tombol pairing Bluetooth dan colokan Cat 5 untuk pairing dengan speaker kanan. Kalau kalian mau, sebenarnya bisa pairing kedua speaker dilakukan secara wireless. Cuma untuk kualitas suara maksimal, gue tetap prefer pakai kabel karena dengan begitu kita bisa play audio di 24 bit 96 kHz. Kalau by wireless bakal turun sedikit ke 24 bit 48 kHz. Kev LSX 2 support format-format audio yang penting seperti AAC, FLAC, WAV, dan MQA. Selain itu, konektivitas wirelessnya juga lengkap. Support Apple AirPlay 2, Bluetooth 4.2, Chromecast dan via dual band Wi-Fi. Buat kalian yang pakai Roon, support juga. Pengoperasiannya juga termasuk mudah ya. Nope, bukan dengan remote control yang asli simple banget sampai bikin gue bingung, tapi dengan app Kev Connect yang jauh lebih intuitif dan mudah dimengerti. Di sini kita bisa ngontrol berbagai fungsi seperti memilih inputs dan streaming services yang udah kita setup sebelumnya, ngatur EQ, kalibrasi ruangan, dan lain-lain. Kita masuk ke bagian yang paling penting, sound quality. Sebelum bahas lebih lanjut, gue mau kasih denger apakah Kev LSX 2 mampu menghidupkan suasana di rumah segede ini. Oke, ini gue lagi di dalam kamar. Coba, masih kedengeran ya suaranya. Ini udah full volume. Yuk kita. Oke, jadi bisa denger ya guys ya. Ini kita masih jauh. Speakernya di situ, tapi itu speaker kayak gitu bisa ngisi suara serumah segede gini. Nah, kalau berada di depannya sih nggak usah ditanya ya, kenceng banget suaranya, kenceng dan nggak pecah, bener-bener kualitas suaranya tuh masih terjaga dengan bagus. Goks kan? Kev LSX 2 mampu mengisi setiap sudut di rumah gue. Dari beda ruangan aja kedengeran, tau gak sih? Gila ya. Speaker kencang bukan hal yang spesial sebenarnya menurut gue. Tapi ketika speaker dengan dimensi sekecil ini bisa bersuara sekencang ini tanpa mengorbankan sound quality, itu baru top. LSX 2 berhasil memberikan overall sound yang balance dengan tone yang sedikit warm dan musical, serta dinamis. Diajak nyantai dengerin Norah Jones, adem banget soundnya. Lirik vokal Norah Jones tuh kayak mendominasi, namun setiap detail kecil dari gitar dan piano tetap terdengar pas dengan timbre yang natural. Bass line juga masih berasa walaupun nggak pakai subwoofer tambahan kan, which kita bisa beli sebenarnya dari Kev kalau masih ada extra budget. Dengerin gini, seorang si Norah ini lagi ada di depan gue lah, lagi akustikan.
Nyari yang lebih rame dikit nih, kita dengerin live-nya Dave Matthews Band. Ants Marching live di Brazil. Lagi-lagi LSX2 tidak mengecewakan. Intro instrumentalnya yang berpotensi berantakan kalau didengerin di speaker kentang terdengar bagus banget dengan separasi antar instrumen yang bener-bener jelas. Begitu masuk ke verse, suara Dave Matthews mampu stand out di tengah instrumen yang begitu rame. Dentuman bass and drum gak bleber sama sekali ke mids di mana vokal berada. Stage depth-nya juga bagus ya, saxophone dan strings tetap secara rapi ada di belakang vokal Dave. Detail dari highs-nya pun dapat banget memberikan sense of clarity yang lebih. Meski gue merasa gue udah bukan umurnya nih untuk dengerin lagu begini, dengerin Feel So Close-nya Calvin Harris juga tetap asik di sini. Nah, tapi memang nggak dipungkiri ya, kehadiran extra subwoofer dirindukan ketika memutar musik seperti ini. Kalau lagi begini, bass-nya berasa, tapi memang berasa sedikit kekurangan punch aja. Mau nonton film dengan suara kayak nonton di bioskop? Jelas bisa dan mantep banget. Gunakan port HDMI ARC untuk koneksinya, switch ke mode TV dari aplikasi Kev Connect, dan selain hardware yang mumpuni, sistem audio data delivery yang optimal pun mendukung. Gua play lagu dari source Tidal yang built-in di app Kev Connect kan. Ini artinya data audio langsung ditarik dari LSX2 dari Tidal tanpa melalui kompresi tambahan. Beda halnya kalau kita play di handphone lalu streaming lagi via Bluetooth yang terkoneksi dengan LSX2. Secara kan itu masih Bluetooth 4.2 dan kodeknya sekedar SBC dan AAC. Second best optionnya adalah dengan menggunakan Apple AirPlay maupun Cast Option di Android, yang artinya memanfaatkan jaringan Wi-Fi yang jelas lebih baik dibanding Bluetooth. Jangan lupa, untuk kualitas audio maksimal, koneksikan kedua speaker dengan kabel Cat 5-nya supaya tidak ada data audio yang hilang dalam kompresi Bluetooth. Alright, itu adalah Kev LSX 2. Harganya jelas nggak murah ya, 24 jutaan. Namun dengan harga segitu kita disajikan experience wireless hi-fi speaker yang komplit, mudah digunakan, serta yang paling penting mampu memberikan kualitas audio yang cocok buat kuping manja kayak gue ini. Sekian aja video dari gue kali ini. Gue Alessa and this is K2G. Tunggu racun-racun kami berikutnya. Ciao!